Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, Sallallahu alaihi wasallam. Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Dimyati Rois, atau akrab disapa Abah Dim, merupakan pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadlu Al-Fadilah. Abah Dim lahir pada 5 Juni 1945 di Tegal Gelagah, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Abah Dim merupakan putra kelima dari 10 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Rois dan Nyai Jusminah. Saudara-saudara Abah Dim diantaranya, Nyai Hanifah, Kiai Haji Tohari Rois, Kiai Haji Masduki Rois, Haji Murai Rois, Kiai Haji Saidi Rois, Nyai Hodijah, Kiai Haji Syatori Rois, Nyai Mukoyah, dan Nyai Daroroh. Latar belakang Kiai Haji Dimyati Rois adalah asli keturunan petani dan santri, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Selain itu, kedua orang tuanya selalu mengajarkan dan melatih kepada putra-putrinya untuk senantiasa taat dalam beribadah. Sebagaimana tradisi kiai besar di lingkungan Nahdlatul Ulama, beliau merupakan orator ulung yang mampu membius massa. Abah Dim dengan setia selalu memenuhi undangan dari masyarakat untuk memberi nasihat dalam berbagai ceramah agama. Karena pengaruhnya yang besar, kediamannya selalu menjadi persinggahan tokoh-tokoh nasional. Sebagai seorang ulama, Kiai Dimyati memiliki kepribadian yang sangat baik dan penuh kesederhanaan, baik dengan para santrinya maupun dengan masyarakat yang lain. Beliau dikenal sebagai ulama yang zuhud dan warok. Kehidupannya sederhana. Terlihat dari cara berpakaian, juga beliau tidak akan makan sebelum benar-benar lapar. Salah satu kelebihan yang tidak banyak dimiliki kiai lain adalah kemampuannya dalam kewirausahaan. Tak hanya mengajar mengaji, Abah Dim memiliki berbagai usaha yang menghasilkan uang sekaligus melatih para santrinya untuk bisa berwirausaha, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan. Kiai Haji Dimyati Rois sejak kecil memang sudah terlihat berbeda jika dibandingkan dengan para saudaranya yang lain. Beliau dikenal pendiam, tetapi rajin, disiplin, dan ulet. Dengan sikap rajinnya tersebut, beliau memulai pendidikannya dengan belajar di sekolah rakyat. Di sekolah formal tersebut, beliau menyelesaikannya dan mendapatkan sertifikat sebagai tanda kelulusan. Setelah selesai pendidikan formal, sekitar tahun 1956, Abah Dim melanjutkan pendidikannya dengan belajar di Pondok Pesantren Apik, Kauman, Kaliwungu, Kendal, yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Rukyat. Beliau mondok di pesantren Apik selama kurang lebih 14-15 tahun. Setelah selesai di Pondok Pesantren Apik, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya dengan berguru kepada Kiai Haji Mahrus Ali di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, meski hanya sebentar. Setelah itu, Kiai Dimyati kemudian melanjutkan berguru pada Mbah Imam, pengasuh Pondok Pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah, kurang lebih sekitar 5 tahun. Namun, setelah beberapa tahun berkelana menuntut ilmu di daerah Rembang, Tuban, dan Kediri, pada akhirnya Kiai Dimyati Rois kembali lagi ke Pondok Pesantren Apik, Kauman, Kaliwungu, Kendal. Beliau lalu diangkat menjadi lurah pondok oleh pengasuh Pondok Pesantren Apik, yaitu Kiai Haji Humaidullah Irfan, kakak Kiai Haji Ibadullah Irfan. Selama berada di pondok pesantren, Abah Dim mempelajari banyak ilmu, antara lain, ilmu nahwu, syorof, usul fikih, tasawuf, dan masih banyak lagi.
Kecerdasan Kiai Dimyati telah nampak di waktu masih belajar di pondok pesantren yang beliau singgahi. Selama beliau nyantri, tidak ada waktu yang terlewati dengan sia-sia, melainkan digunakan untuk belajar. Maka tidak aneh jika Kiai Dimyati memiliki wawasan yang luas tentang keislaman. Hal inilah yang membuat Kiai Ibadullah Irfan, sesepuh dan tokoh masyarakat Kaliwungu mengambilnya menjadi menantu. Abah Dim melepas masa lajangnya pada 1 Januari 1978 dengan menikahi putri tunggal Kiai Haji Ibadullah Irfan, bernama Hajah Tuah. Buah dari pernikahannya, Abah Dim dikaruniai 10 putra-putri, yaitu Haji Fadlullah, Haji Alamuddin, Hajah Lailatul Arafah, Haji Komarus Zaman, Hajah Lamaatus Sobah, Haji Hilmi, Haji Toha Mubarok, Haji Husni Mubarok, Haji Muhammad Iqbal, dan Haji Abu Hafsin Al-Muktafa. Pada tanggal 10 Muharram 1405 Hijriah, atau bertepatan dengan bulan Juli 1985, Kiai Haji Dimyati Rois mendirikan pondok pesantren Al-Fadlu Al-Fadilah di Kampung Jagalan, Kutoharjo, Kaliwungu, Kendal. Kiai Haji Dimyati Rois selaku pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu saat itu, menunjuk Ustadz Bisri Ansyori Indramayu, didampingi Ustadz Agus Salim Subang, untuk menjadi lurah pondok atau tangan kanan pengasuh dalam mengurusi pesantren. Dalam kepengurusan pondok yang pertama inilah beliau mencetuskan pondok pesantren Al-Fadlu dan musyawarah bulanan yang disebut Bahsul Masail. Memasuki tahun ke-6 dari kepemimpinan pertama, kemudian jabatan lurah pondok digantikan oleh Kiai Haji Syatori Rois, yang biasa dipanggil Pak Was. Karena tanggung jawab yang begitu berat, Kiai Haji Syatori Rois berinisiatif membentuk organisasi di bawah naungan pondok, yang bertugas membantu program pondok pada masing-masing komplek di pondok pesantren Al-Fadlu. Maka di masa ini, dibentuklah jamiah yang di dalamnya terdapat semacam pendidikan yang mencetak pola pikir maju dan karakter juang dalam menggapai cita-cita. Pondok pesantren Al-Fadlu Al-Fadilah merupakan pondok pesantren Salafiyah, yaitu yang memegang teguh kitab-kitab kuning sebagai basis pembelajaran. Bisa dikatakan sebagai penjaga tradisi salaf. Pondok pesantren Al-Fadlu memiliki beberapa jenjang pendidikan. Untuk formal ada pendidikan SMP dan SMA. Ini di Pondok Pesantren Al-Fadlu 2. Ada juga di Pondok Pesantren Al-Fadlu 3, pendidikan khusus tahfidul Quran. Yaitu bagi siapa saja yang lebih menginginkan menghafal Al-Quran dalam kesehariannya. Tidak lupa kitab-kitab kuning sebagai bahan pembelajaran. Seperti Nahwu, Syorof, Tafsir, Akidah, Hadis, dan beragam macam ilmu lainnya untuk memperkuat keilmuan Islam secara mendalam. Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Fadlu dikombinasikan antara pendidikan formal dan diniyah. Pagi sekolah, sore atau malam pelajaran diniyah. Meskipun memiliki basis pesantren salaf, akan tetapi beberapa program di pesantren Al-Fadlu cukup modern. Ada wirausaha, bahkan ada agribisnis, untuk melatih jiwa wirausaha santri lebih dini. Dan yang menarik, ada program ilmu teknologi. Di antaranya adalah programming, coding, sampai web design. Ini jarang hadir di pesantren salaf. Padahal ini sangat dibutuhkan di era sekarang. Kemudian ada teknik mesin, kelistrikan, teknik bangunan dan konstruksi. Sedangkan untuk yang putri, ada tata boga dan tata busana. Kiai Haji Dimyati Rois dikenal dengan pengaruh dakwahnya yang sangat kuat karena pergaulannya begitu luas. Mulai dari pedagang biasa,
pejabat, orang kaya, orang miskin, buruh, dan bahkan anak-anak. Abah Dim terkenal sebagai seorang yang sabar, pemurah dan ramah. Di samping itu beliau tidak mengajarkan sesuatu yang tidak dikerjakan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang diajarkan pada muridnya sudah atau sedang beliau kerjakan sendiri. Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat para santri maupun jamaahnya simpatik terhadap kepribadian beliau. Sehingga petuah dan ajaran-ajarannya dapat diterima dan sangat diperhatikan oleh para jamaah pada umumnya, dan oleh para santri pada khususnya. Abah Dim juga dikenal sebagai kiai yang banyak memiliki ilmu hikmah atau ilmu kesaktian. Beberapa orang bahkan menyaksikan sendiri karomah pada beliau. Misalnya saja kisah tentang Abah Dim yang berduel dengan gerombolan jin. Kejadian ini terjadi ketika beliau masih muda dan masih jadi seorang santri. Sewaktu Abah Dim mondok di pesantren Apik Kaliwungu, beliau selalu melakukan riyadoh atau tirakat, seperti berpuasa, berzikir, dan berziarah ke makam Jabal Nur. Beliau biasa pergi naik ke makam Kiai Guru pada sekitar jam 12 malam, lalu pulang ke pondok jam 3 pagi. Suatu hari dalam perjalanan kembali ke pondok, tepatnya di depan makam Sunan Katong, beliau dihadang segerombolan jin. Abah Dim ditantang untuk bertarung. Beliau pun meladeni. Karena bila tidak, maka dirinya tak dapat pulang ke pondok. Abah Dim berhasil mengalahkan gerombolan jin itu, namun kemudian beliau lemas dan pingsan. Para pedagang lalu menemukannya dan mencoba menolong. Ketika diangkat, tubuh Abah Dim sangat berat. Bahkan beberapa orang turut membantu menggotong badannya, tetaplah tak kuat. Akhirnya para pedagang berinisiatif memanggil Kiai Haji Ahmad Rukyat, selaku pengasuh pondok pesantren Apik, yang merupakan guru Abah Dim sendiri. Setelah mendapatkan pengaduan dari para pedagang, Kiai Ahmad Rukyat berangkat menuju Jabal Nur, dan ketika sampai di depan makam Sunan Katong, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Abah Dim bisa sadar dari pingsannya. Selang beberapa saat, Abah Dim langsung sadar dan menyalami gurunya, seraya meminta maaf telah merepotkan gurunya. Atas peristiwa ini, Kiai Ahmad Rukyat mengatakan bahwa kelak Abah Dim akan menjadi orang besar yang sangat berpengaruh. Kisah karomah lainnya adalah seorang santri menyaksikan Abah Dim bisa menghentikan hujan dan menundanya. Seorang santri meriwayatkan bahwa pada satu kesempatan telah berlangsung pengajian kitab di pesantren Al-Fadlu Al-Fadilah yang langsung diampu oleh Abah Dim. Halaman rumah beliau meludak. Banyak para santri mukim maupun non-mukim yang tabarukan ngaji kepada beliau. Tiba-tiba hujan sangat deras turun menyebabkan santri kocar-kacir mencari tempat untuk berteduh. Dalam kepanikan para santri, Abah Dim langsung dawuh, "Sudah jangan panik, pasti berhenti hujannya," ujar beliau saat itu. Seketika setelah kalimat itu terucap, hujan pun berhenti. Santri kemudian melanjutkan aktivitas mengaji. Begitu semua santri selesai mengaji, beliau kembali dawuh, "Ya Allah, silahkan kalau mau meneruskan hujan. Semoga hujan ini adalah hujan pembawa manfaat dan berkah." Dan seperti sebelumnya, hujan pun turun kembali. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.